Oke. Nah, kemudian ini hitung-hitungan supaya kita lebih lebih yakin aja ya. Kalau di sekitar batang itu, batangnya kita ukur pakai meteran, itu yang cukup besar yang umurnya kira-kira 15 tahun itu ada 3,2 meter. Nah, kurang lebih ada sekitar 25 cm lah yang akarnya, yang disebut akar gantung di situ. Nah, kalau di 80% aja yang hidup ya, dan setiap sentinya itu ada 5 akar, disebutnya akar lateral ya. Itu ternyata potensinya ada 32.000 akar lateral primer ya, akar primer. Nanti akar itu kalau tumbuh kan saya akan sekunder tuh. Akar sekunder itu akan tumbuh lagi menjadi akar tersier. Akar tersier akan lama lagi jadi akar kuarter. Itu kan feeder root. Betapa banyaknya itu. Dan kalau misalnya kita uh, kita anggap aja satu akar lateral tadi, akar primer itu ada 10 akar feedernya, feeder rootnya ada 10. Udah berapa itu? Ya, ternyata ada 648 juta akar rambut. Ya, saya ulangin ya, saya pendekin aja, dibulatkannya jadi 650 juta akar rambut per hektar. Itu tambahan akar baru. Bagaimana tidak? Dari absorpsi haranya kan lebih tinggi jadinya, ya. Kemudian seperti kita ketahui bahwa benih yang sekarang atau bibit sawit yang kita pakai ini adalah bibit unggul, ya, bibit hasil persilangan dari D kali Visifera ya, D kali P ya. Kalau kita lihat Dura aja itu hasilnya hanya sekitar 11-12 ton. Saat ini sekitar 15 ton, nggak cocok lah. Ya, karena potensinya kan 40 ton. Ya, realisasi kita sekitar 15 ton, 14 ton. Ya, rata-rata Indonesia. Ada sih yang 30 ton, yang 25 ton, rata-rata 1-2 kebun ada. Ya. Bahkan di atas 30 ton pun 1-2 field atau tahun tanam ada juga ya. Ya, kita cerita global ya. Nah, dari situ ternyata juga bahwa pertumbuhan akar ini kalau dia lebih banyak daripada pertumbuhan atau daya rusak dari Ganoderma, ya dia akan tetap tumbuh. Tapi kalau pertumbuhan akarnya lebih sedikit dari serangan Ganoderma, dia akan mati cepat ya. Saya banyak atau lama ya, hampir 5 tahun di salah satu kebun di PTPN 7 di Lampung, namanya Bakery. Itu anggap aja kebun raya ya, karena dia dibikin tahun 17 ya, tahun 1917, jadi udah lama sekali ya. Ini satu generasi lah dengan kebun-kebun di Sumatera Utara yang berdirinya tahun 18-an ya. Di sana itu di Lampung juga termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Papua Selatan, Sulawesi Selatan, itu masuknya tuh iklimnya adalah iklim munson, di mana ada perbedaan kemarau dengan hujan itu tegas. Jadi ada musim-musim kemarau antara 2 sampai 4 bulan. Bahkan mungkin 5 bulan kalau ekstrim ya. 4-5 tahun sekali kan suka ekstrim ya. Nah, di situlah sawit-sawit yang ada ditanam di daerah iklim monsun ini pada 4-5 tahun sekali itu akan anjlok. Bisa produksinya 7 ton, 6 ton per hektar
TBS ya. Itu realisasi, kenyataannya begitu. 6-7 ton. Dan kenyataannya saya juga pernah mengalami gitu. Tapi dengan manajemen akar ini, kalaupun dia datang kemarau panjang, itu masih bisa 11-12. Jadi sudah untung. BEP-nya kan sekitar 7 ton. Ya, jadi pas-pasan lah. 7 ton itu dengan harga sekarang mungkin bisa 6,5 ton gitu ya. Harga sekarang kan bagus nih, 3.000 per kilo TBS ya. Kalau ini saya hitung kemarin tuh masih 2.000-an ya. Kemudian ya berikutnya lagi, kalau akar aktif bertambah, itu daya absorpsi hara dan difusi itu akan bertambah banyak. Jadi unsur hara itu diambil nanti lewat antar sel, ya, intersel, jadi antara sel ke sel terus sampai ke atas. Tapi ada juga yang lewat pipa kapiler, ya. Nah kalau pipa kapiler sedikit, yang ini banyak, ya. Jadi ada 2 sistem, dua-duanya masuk. Tapi apapun caranya, yang penting dia bisa naik ke daun secepatnya, ya. Nah, kecepatan absorpsi hara ini kan coba kita lihat kalau kita pupuk urea. Selesai kita pupuk urea ini dalam 2-3 hari itu udah mulai hijau. Artinya begitu cepat. Nah, semakin angin banyak, matahari banyak, semakin cepat dia ke sana.